Saat ini kasus yang sedang hangat terjadi di masyarakat dan persidangan yang tengah berjalan adalah kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Holly Angela Hayu yang diduga dilakukan oleh auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan. Pembunuhannya terjadi di apartemen Kalibata, Menara Ebony, unit 09 AT. Kasus ini melibatkan 6 aktor. Yang pertama adalah Gatot Supiartono, dia adalah saat ini sebagai auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan Nonaktif yang tengah menjalani persidangan. Lalu yang kedua Surya Hakim. Surya Hakim adalah supir dari Gatot Supiartono yang diminta oleh Gatot untuk membunuh Holly. Dengan berjalannya waktu, Surya Hakim lalu merekrut seorang sopir angkot yang bernama Pago Permana. Dia adalah residivis dari kasus kriminal yang telah 10 kali keluar masuk penjara. Lalu Gatot kemudian merekrut 3 orang eksekutor, 2 eksekutor lapangan, yaitu El Rizky Yudhistira dan R yang saat ini masih buron, dan juga seorang eksekutor pemantau, Abdul Latif. Pembunuhan Holly ini sudah dirancang sejak April tahun 2013. Kemudian baru mulai dieksekusi pada bulan Agustus 2013. Eksekusi dimulai ketika para pelaku ini menyewa satu unit apartemen di apartemen yang sama dengan Holly di lantai 6. Seperti itu. Lalu mereka menyusun sebuah rencana. Rencana awalnya sebenarnya adalah bahwa mereka membagi tugas di antara kelima orang ini. 2 orang, El Rizky dan R yang saat masih buron, akan menyergap Holly di ruang apartemennya. Lalu ada juga Pagu Permana, dia yang bertugas pada hari H untuk menguntit keseharian Holly pada hari itu. Dan ada 2 eksekutor yang pemantau. Hari eksekusi tanggal 30 September 2013, saat itu pukul 21.30, 2 eksekutor lapangan, El Rizky Yudhistira dan R, mereka masuk ke dalam unit apartemen Holly pukul 21.30 dan mereka masuk dengan menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh Gatot, suami siri dari Holly. 1 jam kemudian, Holly tiba di apartemen, lalu mereka bersiap-siap di dalam dengan instruksi dari Pago. Singkat cerita, ketika Holly sedang masuk ke dalam apartemennya, saat itulah Holly disergap oleh 2 eksekutor. Namun ada satu yang dilupakan dan di luar skenario, bahwa pada saat itu Holly tengah berkomunikasi dengan ibu angkatnya. Seketika itu juga ketika Holly disergap, maka korban berteriak. Dan teriakan ini didengar oleh ibu tirinya dan juga tetangga Holly. 2 eksekutor ini pun akhirnya panik. Mereka segera membekap Holly dan membiusnya. Setelah korban pingsan, 2 eksekutor ini memukuli badan Holly, kepala Holly, dan sempat menjerat leher korban dengan menggunakan charger handphone, kabel charger handphone. Seketika itu juga, ibu angkat Holly langsung menghubungi security setempat dan juga saudara Holly, saudara tiri Holly. Singkat cerita, dalam waktu setengah jam, security apartemen dan juga saudara tiri Holly tiba di lokasi. Awalnya Satpam sempat enggan untuk mendobrak pintu apartemen Holly karena dipikir bahwa ini adalah masalah rumah tangga. Tapi ketika didobrak, mereka sangat terkejut melihat Holly dalam keadaan terkapar dan berdarah. Pelaku yang panik akhirnya berusaha kabur, melarikan diri. Pada saat Holly ditemukan dalam keadaan sekarat, pada waktu yang bersamaan ada seseorang yang jatuh dari lantai 9. Awalnya polisi bingung karena pria tanpa identitas ini jatuh dan diduga memiliki kaitan dengan Holly. Titik terang mulai terjadi ketika 3 orang yang mengaku sebagai keluarga dari El Rizky yang terjatuh dari lantai 9 datang ke polisi dan melapor. Dari keterangan mereka, akhirnya membawa polisi menangkap 2 orang, Surya Hakim dan Abdul Latif.
16 Oktober, Gatot diperiksa selama 13 jam dan ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan. Jadi sidang pertama itu 19 Maret 2014. Itu sidang perdana Gatot di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan jaksa penuntut umum mendakwa Gatot melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 56 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jungto 56 tentang pembunuhan, subsidiar pasal 353 KUHP jungto 56 tentang penganiayaan berencana. Ancaman untuk Gatot pidana seumur hidup. Di saat yang hampir bersamaan, 3 eksekutor Holly, yaitu Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago, juga disidangkan, dan mereka pun dituntut dakwaan yang sama seperti Gatot. Salah satu hal yang terungkap dalam persidangan itu menyatakan bahwa Gatot sering curhat kepada supirnya, Surya Hakim, dan Gatot menyatakan bahwa dia frustasi dengan istri sirinya karena bersikap temperamen. Terus Holly juga dinilai terlalu banyak menuntut hal-hal yang bersifat materi. Terus bahkan yang terparah adalah Holly menuntut Gatot untuk menceraikan istrinya yang sah. Lalu muncullah ide untuk melenyapkan nyawa Holly pada saat April 2013 dan dieksekusi sejak Agustus 2013. Jadi bisa dibilang bahwa kasus Holly ini adalah pembunuhan yang gagal karena 2 hal. Yang pertama, bahwa pelaku gagal mengantisipasi kenyataan bahwa Holly sedang berkomunikasi dengan ibunya ketika hendak dieksekusi. Yang kedua adalah El Rizky yang panik dan tidak berhasil melarikan diri dan terjatuh. Jadi kalau menurut seorang pakar psikolog forensik yang bernama Reza Indragiri Amril, biasanya pembunuhan berencana itu dilakukan oleh orang-orang yang secara personal memiliki hubungan dekat dengan korban. Akibat perbuatannya, akhirnya Gatot harus menanggung saksi yang berlipat. Pertama, dia harus kehilangan pekerjaannya karena tersangkut kasus pidana. Kedua, bahwa dia harus menanggung malu karena aibnya terungkap, yaitu memiliki istri siri. Dan yang ketiga, Gatot yang kini berusia 54 tahun harus siap menghabiskan sisa hidupnya di penjara.